Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa orang yang hidupnya ke masjid, sholat, menuntut ilmu agama, berhijab atau berbusana syar'i, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW walaupun minoritas, walaupun dicela orang, mempertahankan tauhid kepada Allah, dicela, dicaci dan dihina, hidup mereka sengsara. Enggak. Jangan berpikir demikian. Dan sebaliknya, jangan berpikir hidup foya-foya itu bahagia. Enggak. Sekarang saya ingin tanya, kenapa banyak orang hidupnya foya-foya, khususnya anak mudanya? Karena mereka mencari apa? Kebahagiaan. Dan dia pikir kebahagiaan itu diperoleh dengan kebebasan. Mereka berpikir kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan kehidupan malam. Mereka salah kaprah antara memahami kebahagiaan dan senang-senang. Mereka berpikir bahwa ke masjid, menjalankan perintah, menjauhi larangan adalah penjara dalam hidup. Enggak, keliru. Mereka berpikir kalau kita berjuang di atas jalan Allah itu berarti kesengsaraan. Salah. Justru perjuangan adalah kenikmatan. Dan kehidupan yang foya-foya, santai-santai, itu yang sengsara. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi iman, dia beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Hadirin, hidup bebas itu nggak bahagia. Banyak orang salah kaprah, berpikir bahwa orang-orang yang jam 12 malam masih di klub malam, masih di diskotik, masih di pub, itu mereka bahagia. Enggak. Justru itu bukti mereka enggak bahagia. Fitrah manusia, kalau dia sudah nyaman dan bahagia di sebuah tempat, dia mau pindah nggak ke tempat lain? Hah? Enggak kan? Dia nggak mau pindah. Kalau dia bahagia di rumahnya bersama anak istrinya, maka dia nggak mungkin berada di diskotik jam 12 malam. Kalau dia memang bahagia dengan istri dan anak-anak, setelah selesai kerja dia akan langsung pulang. Ketika dia nggak langsung pulang,
dan dia memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya sampai jam 1, jam 2, jam 3, itu menunjukkan dia bahagia nggak dengan istri? Enggak. Antum lagi bahagianya dengan anak antum, mau pisah nggak? Nggak mau. Begitu ada kesempatan pulang. Jadi itu menunjukkan nggak bahagia, jangan salah. Itu nggak ada yang bahagia tuh. Ustaz jangan suudzon. Ini bukan suudzon, ini bukti dan ini firman Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surat Thaha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan derita. Orang bahagia itu habis selesai langsung pulang. Namanya juga apa? Hiburan malam. Jadi karena mereka udah suntuk, udah mumet, udah stres, mereka butuh apa? Hiburan itu kan. Kalau orang bahagia kan nggak butuh hiburan. Saya udah bahagia kok sama istri saya. Buat apa saya nyari ke sana? Jadi ini palsu, semua talbisu iblis. Gak akan dapat kebahagiaan orang yang jauh dari Allah. Ada jamaah di Jakarta, dia kaya. Saya pernah bertanya, penghasilannya berapa sih sebulan? Penghasilan antum sebulan berapa? Penghasilan dia 6M sebulan. Kecil ya? Antum biasa aja sih. Saya waktu dengar itu kagum loh, tapi antum tuh gak ada ekspresi tadi. 6M sebulan halal. Kalau nyari 6M haram di Jakarta banyak. Ini halal. Halal, murni halal. Karena saya tahu pekerjaannya. Dan gak ada nyikat-nyikut deh gitu. Halal 6M. Tapi gak bahagia. Hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari. Tapi kalau kita lihat 10 jarinya itu berlian semua hadirin. Nggak bahagia. Antum medical check up setahun berapa kali? Nggak pernah kan? Saking tenangnya tuh. Dia setiap hari medical check up. Gimana nggak bingung? Setiap hari. Ambil darah nih, besok dapat hasil, panggil lagi tuh orang prodia, suruh cek lagi, khawatir berubah. Jadi dalam hitungan jam itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya, tolong cek lagi. Besok dapat lagi, undang lagi, cek lagi, begitu terus. Ya kalau nggak 1 hari 2 hari lah, pokoknya harus dicek. Bayangkan 6M per bulan. 6R per bulan, antum bisa ganti Lamborghini setiap bulan. Mau beli rumah di mana aja Jakarta gampang, 6M per bulan. Tapi nggak bahagia. Jadi orang berpikir dunia gemerlap, hiburan malam menawarkan kebahagiaan. Enggak ada yang bahagia di sana. Karena kalau dia bahagia dengan keluarga dia akan pulang, bukan di sana. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya, cekakak cekikiknya, haha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia-bahagianya. Kesian. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kembali dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kita ambil contoh. Raja hiburan pop dunia. Kita nggak bicara kafe per kafe lagi. Kita udah nggak bicara diskotik ke diskotik. Kita bicara raja hiburan musik pop dunia. Meninggalnya kenapa? Ini rajanya ya. Kita nggak usah bicara yang masih kelas-kelas teri lah, enggak. Yang baru kelas-kelas diskotik, enggak. Ini rajanya, raja dunianya. Yang hidupnya full foya-foya. Kalau kita punya ayunan di halaman rumah kita, dia punya dunia fantasi. Iya. Apa namanya? Wonderland ya. Kalau antum punya burung perkutut, dia punya taman safari mini. Oh, kayaknya minta ampun. Hiburan kelas 1 di dunia. Meninggalnya kenapa? Udah ajal Pak Ustadz. Iya sudah ajal. Kenapa? Udah ajal lagi. Overdosis. Masya Allah. Overdosis apa? Bukan obat penenang Pak, obat bius. Propofol itu obat disuntikan ke antum kalau antum mau masuk meja operasi. Jadi kalau orang mau operasi pakai obat itu, dia pakai tiap hari. Kalau nggak bisa tidur, banyak dokternya kan ditangkap. Jadi minum obat tidur nggak mempan udah. Minum obat penenang nggak mempan, dia baru bisa tidur kalau minum obat bius. Kira-kira orang yang nggak bisa tidur hidupnya bahagia apa enggak? Antum kalau lagi banyak masalah, lagi galau, bisa tidur apa enggak? Enggak. Dia nggak bisa tidur, hidupnya nggak bahagia. Padahal punya semua, punya popularitas, punya hiburan. Tapi nggak bisa tidur. Coba bandingkan dengan umat Islam. Lancar tidurnya. Bahkan pas khutbah Jumat tidur. Kebablasan tuh. Jangan ditiru. Saking tenangnya. Itu kebablasan. Gak tenang. Kalau hidup foya-foya bisa membuat dia bahagia, gak mungkin dia seperti ini. Kalau popularitas dunia bisa membuat orang bahagia, gak mungkin dia setragis ini. Makanya kan, pada saat dia hidup, dia punya anak gak? Dia punya anak. Tapi apa yang dilakukan ke anaknya? Anaknya mukanya selalu dimaskerin sama dia. Gak ada yang tahu wajah anaknya ketika dia hidup. Dia tidak mau anaknya terkenal sebagaimana dia terkenal. Karena dia tahu bahwa terkenal tidak memberikan kebahagiaan. Terkenal memberikan kesengsaraan. Kalau keterkenalan, popularitas membuat orang bahagia, maka dia yang akan mencuatkan nama anaknya. Tapi anaknya enggak tuh, ditutup mukanya, nggak ada yang tahu. Ini raja dunia. Makanya aneh sebagian orang pengen bahagia dengan popularitas. Anda
nggak lihat apa contoh? Itu kan Allah kasih lihat biar kita ambil ibrah. Sebagaimana Fir'aun Allah abadikan biar kita jadi ambil ibrah. Namrud biar kita jadi ibrah. Nah ini di depan mata kita. Ini rajanya. Gak bahagia. Tragis. Rumah tangganya berantakan. Hidupnya berakhir seperti itu. Dan yang menariknya itu tadi, dia tutup muka anaknya biar nggak ada yang tahu, karena dia tidak mau anaknya terkenal, lalu hidup tragis sebagaimana dia tragis dengan kepopularitasannya. Nah kita yang nggak pernah jadi orang terkenal pengen gitu loh. Ini kan aneh. Karena belum tahu sengsaranya jadi orang terkenal yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyoba-nyoba kehidupan malam karena nggak ngerti setragis apa kehidupan malam tersebut. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, syaitan yang mengatakan bahwa hidup foya-foya itu membuat kita bahagia, dan dia menipu kita. Hidup bahagia hanya bisa dicapai kalau kita dekat dengan Allah, bertakarub kepada Allah, menuntut ilmu Allah. Orang yang menuntut ilmu, apa kata Nabi? Ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan Allah masukkan ke dalam hati mereka. Itu ketenangan. Lalu ingat lagi An-Nahl 97 tadi. Beramal, Allah akan kasih kebahagiaan. Ingat lagi surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kita kepada agama yang akan membahagiakan hidup kita. Ini kalau mau bahagia, bukan mudah foya-foya. Nggak bisa. Duit nggak bisa kasih kebahagiaan. Jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Popularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hal ini sebagai momentum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita sudah kembali kepada Allah, beristiqomahlah di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.